Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Nur dengan NIM 606001220061 akan membawakan materi penerapan persamaan diferensial biasa dalam estimasi pertumbuhan penduduk dengan model logistik di Kota Palopo. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Hikmawati Fathuddin, SPD MSc. Sebelum kita memasuki model logistik untuk mengestimasi jumlah penduduk di Kota Palopo, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial yaitu persamaan yang memuat satu atau lebih suku yang melibatkan turunan dari satu variabel, yaitu variabel terikat, misalnya Y, terhadap variabel-variabel lain, yakni variabel bebas, misalnya X. Turunan pada persamaan diferensial dapat diinterpretasikan sebagai laju perubahan. Misalnya, di sini terdapat sebuah persamaan diferensial dengan variabel Y sebagai variabel terikat dan variabel X sebagai variabel bebas. Nilai dari dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel Y ini bergantung dari variabel X yang bebas ini. Jadi kita ingin mencari sebuah fungsi yang jika diselesaikan atau diintegralkan akan menghasilkan nilai cos X. Itu merupakan pendahuluan dari persamaan diferensial. Selanjutnya kita ingin membahas mengapa kita memilih model logistik untuk mengestimasi jumlah penduduk pada suatu daerah. Model logistik dimaksudkan untuk karena model pertumbuhan alami tidak cukup tepat untuk populasi yang besar dan tempatnya terbatas, sehingga menimbulkan kendala karena padatnya populasi yang akan mengurangi populasi itu sendiri. Jadi, model ini digunakan karena keterbatasan pada model sebelumnya, yaitu model alami. Jadi kita gunakan model logistik. Model logistik merupakan modifikasi dari bentuk laju pertumbuhan relatif seperti berikut. Ini merupakan persamaan pada laju pertumbuhan relatif, yaitu 1/P dikali dengan turunan P terhadap T sama dengan K dikali 1 dikurang P per K besar. Untuk P itu merupakan jumlah populasi pada saat T. P0 itu merupakan jumlah populasi awal. K besar yaitu daya tampung suatu daerah. K kecil merupakan laju pertumbuhan per kapita populasi, dan T itu merupakan waktu. Seperti yang saya bilang tadi, bentuk ini jika kita kali dengan P besar maka akan membentuk model untuk pertumbuhan populasi yang dikenal dengan persamaan diferensial logistik, yaitu dP per dt sama dengan K dikali P dikali dengan 1 kurang P per K. Selanjutnya, persamaan ini kita kali dengan dt dan dikali dengan 1 per P dikali 1 dikurang P per K besar. Didapat dP per 1 dikali P dikali 1 dikurang P per K besar sama dengan K dt. Jadi kita pemindah luasan ini diinginkan karena kita
ingin nilai P ini berada pada bagian DP. Selanjutnya kita integralkan tiap ruas dari persamaan yang sudah kita bentuk tadi. Integral dP per P dikali dengan 1 dikurang P per K sama dengan integral K dt. Hasil integral ini kita dapatkan yaitu ln P dikurang ln K dikurang P sama dengan KT plus C. Bentuk ini dapat kita ubah dengan sifat pada logaritma natural. Didapat ln P per K dikurang P. Kita gunakan per di sini karena bentuk dari ln kurang ln yaitu kita bisa bentuk menjadi bentuk desimal, bentuk pecahan, sama dengan KT ditambah C. Di sini untuk menghilangkan ln-nya kita kali dengan eksponensial asli. Jadi E ketemu dengan ln itu akan saling inverse, akan saling menghilangkan. Dan pada ruas kanan ini dikali dengan E didapatkan E berpangkat KT ditambah dengan C. Di sini kita menginginkan untuk di sebelah kiri tuh hanya ada P. Jadi jika kita mengalihkan dengan K dikurang P pada ruas kiri dan kanan dan menyelesaikannya, maka diperoleh P sama dengan K besar E berpangkat K kecil T ditambah C per 1 ditambah E berpangkat K kecil T ditambah dengan C. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai C dalam persamaan ini, kita substitusi nilai T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P yang mana variabel tarikatnya itu, atau dalam konteks ini T itu 0. Misalnya di sini kita berdasarkan model yang ini kita menginginkan hanya nilai C-nya. Jadi kita pindah ruaskan KT-nya ke kiri. Jadi masing-masing ruas dikurang dengan KT. Diperoleh C sama dengan ln P per K dikurang P dikurang KT. Karena tadi kita menginginkan nilai T-nya itu sama dengan 0 dan nilai P-nya itu merupakan P awal, maka diperoleh C sama dengan ln P0 per K dikurang P0 dikurang K dikali dengan T, yang T-nya itu 0, jadi dikali dengan 0. Didapat C sama dengan ln P0 per K dikurang P0. Ya, karena kita sudah mendapatkan nilai C-nya, nilai C ini kemudian disubstitusi pada persamaan yang ini. Jadi setelah disubstitusi didapat nilai P sama dengan K besar E berpangkat K kecil T ditambah dengan ln P0 per K dikurang P0 per dibagi dengan 1 ditambah
E berpangkat KT ditambah ln P0 per K dikurang P0. Kemudian di sini kita dapati E dan ln itu akan bertemu, jadi akan saling inverse. Maka ln pada bagian ini akan hilang, bersisa P0 per K dikurang P0. Begitupun dengan penyebutnya, ln-nya akan saling inverse dengan E, didapat P0 per K dikurang P0, sehingga diperoleh K E berpangkat KT dikali dengan P0 per K dikurang P0 per 1 ditambah E berpangkat KT dikali dengan P0 per K besar dikurang P0. Selanjutnya, jika kita selesaikan bentuk ini, maka akan diperoleh bentuk K per K dibagi dengan K per P0 dikali dengan E berpangkat minus KT dikurang E berpangkat minus KT ditambah 1. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi K per E berpangkat minus KT dikali dengan K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Yang mana seperti yang kita ketahui tadi, K besar itu merupakan daya tampung suatu daerah, K kecil yaitu laju pertumbuhan per kapita populasi, T itu merupakan waktu, P0 merupakan jumlah populasi awal, dan P itu merupakan jumlah populasi saat T. Selanjutnya kita akan memprediksi jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Kita ambil data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Di sini disertakan link di mana sumber tersebut dapat diambil. Kita asumsikan nilai kapasitas tampungan yaitu K besar itu sama dengan 300.000. Karena kita ketahui dari data ini jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah mencapai nilai dari 300.000. Jadi kita ambil nilai K itu sama dengan 300.000. Selanjutnya kita dapat substitusi nilai P0 dan K besar ke dalam persamaan P sama dengan K besar per E berpangkat minus K kecil T dikali dengan K besar per P0 dikurang 1 ditambah dengan 1. Diperoleh K besarnya yaitu 300.000 per K dikurang P0 300.000 dibagi dengan P0-nya yaitu 176.907 dikurang 1 didapat 0,696 dikali dengan E berpangkat minus KT ditambah 1. Persamaan ini akan dicari model logistik yang dapat mewakili laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo. Misalnya kita ingin membuat model pertama untuk T sama dengan maka P1 itu sama dengan 180 juta
Yes. Jadi kita substitusi nilai P dan K-nya didapat 180.678 sama dengan 300.000 per 0,696 E berpangkat minus K plus 1. Itu K didapat nilai K-nya setelah menyelesaikan persamaan ini, yaitu 0,0524. Nilai K tersebut akan disubstitusikan kembali pada persamaan yang ini, akan disubstitusikan ke persamaan yang itu, diperoleh PT sama dengan 300.000 per 0,696 dikali dengan E berpangkat minus 0,0524 dikali dengan T ditambah 1. Perhatikan di sini kita menginginkan yaitu minus K. Jadi K ini akan dijadikan minus, jadi minus 0,0524 T tambah 1. Selanjutnya kita buat model kedua seperti dengan cara yang tadi. Kita substitusikan T sama dengan 2 dan nilai P2 nya itu 184.614. Kita masukkan ke persamaan yang seperti tadi, didapat K-nya yaitu 0,0538. Selanjutnya kita bentuk modelnya dari K yang sudah didapatkan dan diperoleh model kedua, yaitu PT sama dengan 300.000 per 0,696 dikali dengan E berpangkat minus 0,0538 T ditambah 1. Kemudian kita cari model 345 seperti dengan cara yang sudah dilakukan tadi dan diperoleh model ketiga, yaitu 300.000 per 0,696 E berpangkat minus 0,0362 T ditambah 1. Model keempat yaitu 300.000 dikali dengan 0,696 E berpangkat minus 0,0365 T ditambah 1. Dan model kelima yaitu 300.000 per 0,696 dikali dengan E berpangkat minus 0,0408 T ditambah dengan 1. Jadi model-model ini akan dicari yang mana yang lebih efektif dalam memprediksi jumlah penduduk pada saat yang akan datang berdasarkan sensus yang sudah kita peroleh dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti di sini, kita dapat melihat grafik pada model-model yang telah dibuat dan juga grafik sensus yang dilakukan pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa model 5 paling mendekati dengan hasil sensus aslinya. Jadi kita pilih model 5 untuk memprediksi jumlah penduduk yang akan mendatang pada kota Palopo. Di sini jika kita ingin memperoleh model yang lebih efisien dalam mengestimasi jumlah penduduk pada suatu daerah, maka kita dapat memperbanyak data yang digunakan agar hasil perkiraan jumlah penduduknya semakin mendekati dari nilai hasil sensus aslinya. Misalnya tadi kita ambil model 5
akan digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk tahun 2026 di Kota Palopo. Jadi, model 5 tadi ini akan digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk tahun 2026. Jadi kita substitusi nilai T-nya itu sama dengan 9. Kenapa sama dengan 9? Karena pada data ini kita mulai 1 itu pada tahun 2018, 2 itu pada tahun 2019, 3 pada tahun 2020, 4 pada tahun 2021, 5 pada tahun 2022. Jadi pada tahun 2026 nilai T-nya itu akan 9. Jadi kita akan substitusi nilai T-nya itu sama dengan 9, didapat P9 sama dengan 3000 per 0,696 dikali dengan E berpangkat minus 0,0408 dikali dengan 9 ditambah 1 diperoleh P9 itu sama dengan 209.956 penduduk di Kota Palopo. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan dari model ini, kita dapat mengestimasi pada tahun 2026 akan terdapat 209.956 jumlah penduduk yang ada di Kota Palopo. Untuk memprediksi tahun-tahun selanjutnya, kita hanya perlu mengganti nilai T-nya menjadi tahun yang kita inginkan akan mendapati nilai penduduknya. Jadi, terima kasih. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan dalam materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.